Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal islami wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tabi'in wa ashabil akhyar ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ziki Miftah Lirawan dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbicara mengenai fungsi negara, yang mana pada part sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Alvendo fungsi negara secara umum, dan fungsi negara menurut beberapa tokoh yang dia bahas. Ada dua tokoh, yaitu Van Vollenhoven dan Goodman. Untuk saat ini saya akan berbicara mengenai dua pandangan tokoh hukum atau tokoh ahli negara dalam memandang fungsi negara. Yang pertama, saya akan berbicara sudut pandang atau menurut John Locke. Yang perlu kita ketahui untuk melihat fungsi negara dari beberapa tokoh, yang perlu diingat menurut saya adalah kita harus mengetahui latar belakang dari tokoh ini, kondisi sosial yang saat itu terjadi. Untuk apa? Fungsi negara dari beberapa tokoh itu berbeda-beda. Ada yang menganggap A, ada yang menganggap B. Itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan, mulai dari faktor kondisi sosial saat itu yang ia alami, mulai dari faktor pemerintahan yang ia rasakan di masa itu, mulai dari pola pengembangan pikiran siapa yang dia ikuti. Maka dari ini saya juga akan menjelaskan latar belakang kenapa dia bisa berbicara atau dia bisa mengungkapkan bahwa fungsi negara adalah seperti yang dia ungkapkan. Untuk yang pertama, saya akan sharing pandangan John Locke mengenai fungsi negara. Yang perlu kita ketahui bahwa John Locke ini adalah cendekiawan atau ahli pemerintah atau ahli negara dalam abad ke-17, di antara tahun 1632 sampai 1704. Dia lahir di Inggris. Saat itu dia merasakan pemerintahan di bawah William III, dan sifat-sifat ajaran yang ia berikan mengenai negara dan hukum itu sifatnya menjadi pembenaran atau sebuah penjelasan mengenai pemerintah yang terjadi saat itu, yang mana pada saat itu William yang berkuasa. Dan ajaran-ajaran John Locke ini juga menjadi jembatan antara hukum alam yang terjadi pada abad 17 dan abad 18, yang mana pada hukum alam adalah, pada inti dari hukum alam adalah ingin meninggalkan atau menghapus absolutisme dari sebuah kekuasaan, yang mana di abad 17 dan abad 18 terjadi perbedaan hukum alam, di mana pada hukum alam abad 17 aspek penghilangan absolutisme negara ini masih didasari dengan teologis atau unsur-unsur ketuhanan. Sedangkan di mana abad ke-18 muncul hukum alam yang mana untuk menghilangkan absolutisme pemerintah, tapi dengan menghilangkan unsur-unsur teologis atau unsur-unsur ketuhanan, dan digantikan dengan unsur-unsur rasio, di mana rasio juga bermain pada abad 17, namun di abad 18 peran penting rasio menjadi lebih tinggi. Pendapat yang perlu kita garis bawahi dari sosok John Locke ini mengenai fungsi negara adalah, pertama, kita harus mengetahui pendapatnya mengenai hak-hak alamiah manusia, yang mana dia beranggapan bahwa manusia dari sejak lahir mempunyai hak-hak alamiah atau hak-hak dasar daripada manusia, yang mana hak-hak tersebut seperti hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk merdeka atau bebas, hak-hak untuk akan milik atau memiliki sesuatu, yang mana ini juga bertentangan dengan pola pemikiran Thomas Hobbes, yang mana dia beranggapan bahwa manusia mempunyai hak karena atas saat dia bersosialisasi atau saat bermasyarakat baru muncul hak. Sedangkan menurut John Locke sendiri, manusia telah mempunyai hak atau gift saat dia baru pertama kali lahir. Ini yang perlu pertama kita garis bawahi, bahwa pemikiran sifat dasar alamiah yang diagungkan oleh John Locke. Selanjutnya
ajaran John Locke ini juga merupakan ajaran lanjutan dari ajaran Monarchomachen, yang mana pada ajaran Monarchomachen juga ini merupakan bisa dibilang anti raja, namun tidak pada anti rajanya. Jadi dia menentang akibat-akibat yang terjadi, akibat yang terjadi yang ditimbulkan oleh raja, sehingga dia pun menuntut penghapusan absolutisme kekuasaan. Sehingga ajaran-ajaran John Locke ini pun di beberapa tokoh dianggap sebagai ajaran lanjutan dari ajaran Monarchomachen. Selanjutnya kita juga harus memahami bahwa asal mula tujuan hak asasi manusia membatasi kekuasaan absolut negara. Maksudnya di sini adalah tujuannya itu untuk membuka lebar-lebar hak asasi manusia, yang mana saat itu terjadi pengekangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh kekuasaan absolut saat itu. Sehingga tujuan dari negara adalah untuk menjalankan hak asasi manusia atau hak-hak alamiah yang didapat manusia. Jadi kita juga harus bisa memahami bahwa sifat-sifat dasar alamiah yang diagungkan oleh John Locke berperan besar pada teorinya mengenai fungsi negara, yang mana dari teori-teori mengenai hak asasi manusia atau hak alamiah dasar manusia, John Locke mengungkapkan bahwa fungsi negara justru untuk mengayomi atau menjalankan hak asasi manusia. Jadi fungsi negara sebenarnya adalah tidak mengekang hak-hak dasar manusia. Fungsi negara adalah untuk memberikan kebebasan atau memberikan layanan bahwa kepada manusia untuk memenuhi hak-hak dasar manusianya. Dan landasan fungsi negara untuk bisa menjadikan wadah hak asasi manusia di setiap orang itu juga didasari atas pola pemikirannya mengenai hukum dasar alamiahnya. Menurut John Locke, hukum dasar alamiah itu terjadi sebelum negara, yang mana sebelum terbentuknya negara, hak-hak dasar alamiah atau perdamaian itu sudah ada, akal pikiran itu sudah ada sebelum negara, sehingga dia beranggapan bahwa negara itu sebagai penunjang dari hak asasi manusia atau alat yang digunakan untuk mencapai hak asasi manusia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa saat keadaan alam bebas ini, John Locke juga mempunyai sebuah pemikiran di mana alam bebas ini semua manusia punya dasar sifat manusia yang akan mementingkan ego sektoral atau mementingkan diri sendiri. Di mana saat ego sektoral atau mementingkan diri sendiri akan terjadi kekacauan, di mana hak asasi setiap orang justru akan terlindas, justru akan terebut dengan ego sektoral atau ketidakteraturan semua orang ingin mementingkan dirinya sendiri. Maka dari itu, menurut John Locke, disinilah fungsi negara untuk mengatur setiap warga negara dalam mencapai hak asasi manusianya, yang mana negara dibutuhkan saat terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Saat terjadi kondisi-kondisi sosial, semua orang ingin memenuhi hak dasarnya manusia, namun tidak memperhatikan hak-hak dasar manusia yang orang lain. Disinilah fungsi negara, yang mana negara ini nantinya akan mendapatkan hak-haknya, yang mana hak-hak dasar manusia yang ada di bawahnya, di kalangan bangsa atau masyarakatnya, diserahkan kepada pemerintah, namun tidak diserahkan sepenuhnya. Dan yang perlu diketahui dari ajaran John Locke, dengan ingin penghapusannya dalam absolutisme kekuasaan, dia juga beranggapan bahwa negara tidak absolut, tidak mutlak, tidak bisa menjalankan kekuasaan sewenang-wenangnya sendirian, monarki, yang mana akhirnya muncul sebuah pemikiran atau sebuah teori yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi negara menurut John Locke ini. Yang pertama, fungsi legislatif, yang mana untuk pemenuhan hak manusia, pemerintah itu perlu mengatur undang-undang, yang mana ini fungsi legislatif. Pengaturan undang-undang ini bertujuan untuk
mengatur hak-hak setiap manusia sehingga terjadi kebebasan yang semuanya tidak merasa dirugikan, semuanya haknya merasa didapatkan, dan tidak terjadi tumpang tindih hak yang mana bisa menyebabkan hak orang lain termakan atau hak orang lain tidak terpenuhi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi eksekutif yudikatif. Fungsi eksekutif yudikatif yaitu melaksanakan undang-undang, melaksanakan peraturan, yang mana pada fungsi legislatif itu membuat, namun ini melaksanakan, di mana saat pembuatan undang-undang, saat pembuatan undang-undang harus ada yang melaksanakan, dan saat undang-undang atau peraturan ini dilanggar, pemerintah harus bisa memberikan sanksi atau hukuman atau sebuah tindakan yang menjadikan tindakan ini bisa terkontrol. Memang agak, pemikiran ini memang tidak terlalu runcing, dia masih menggabungkan antara eksekutif dan yudikatif, di antara pelaksana dan pengadilan. Yang ketiga yaitu fungsi federatif, yang mana dengan fungsi federatif ini yaitu sebagai penghubung antara negara dan negara luar. Saat kita mempunyai sebuah ambisi untuk memenuhi hak dasar manusia, begitu halnya manusia lain ingin memenuhi hak dasarnya. Saat manusia lain ingin memenuhi hak dasarnya, harus terjadi sebuah hubungan atau kondisi sosial yang mana saling menguntungkan, yang mana bisa menunjang hak-hak asasi manusia satu sama lain. Inilah fungsinya federatif. Kemudian teori ini pun nanti disempurnakan oleh Montesquieu, yang mana Montesquieu yang seperti kita kenal dengan Trias Politicanya. Jadi untuk John Locke ini sebetulnya dia pada intinya dia aliran hukum alam yang menentang absolutisme penguasa dengan rasio yang kuat dan pola pikirnya mengenai hak-hak dasar manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Sehingga menurut dia fungsi negara yang ia sampaikan juga terhubung dengan landasan pola pikir yang ia bangun dari awal, atau premis yang ia bangun dari awal, bahwa fungsi negara sebagai penunjang atau sebagai alat untuk mendapatkan hak-hak dasar setiap manusia. Selanjutnya saya akan berbicara atau bercerita, sharing mengenai pola pikir Montesquieu terhadap fungsi negara. Yang kita ketahui bahwa Montesquieu adalah salah satu ahli pemikir besar yang ada di Prancis, yang hidup sekitar tahun 1688 sampai 1755. Montesquieu cukup mengambil pola pikir dari John Locke sendiri. Beberapa tokoh yang bilang bahwa Montesquieu ini salah satu penganut ajaran hukum alam, yang mana dia juga menentang absolutisme pemerintahan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui latar belakang tokoh dulu, bahwa si Montesquieu ini berada di Prancis pada saat itu, dan pola kekuasaan di Prancis saat itu adalah absolutisme mutlak, dan dia punya pola pikir bahwa untuk mengubah absolutisme mutlak itu, namun dia tidak ingin menjadikan pola pikirnya untuk menentang absolutisme kekuasaan itu dengan cara revolusioner, yang mana dia ingin mengubah keadaan di dalam negerinya sendiri. Dia bisa dibilang dengan pola pikirnya sebagai empiris realistis, yang mana dia melihat sebuah kebenaran itu dari kenyataan-kenyataan atau pada pola sejarah. Sedangkan kita lihat pada tokoh sebelumnya yaitu John Locke, kita lihat bahwa John Locke ini sebuah pemikiran yang abstraktif, yang mana ini berbeda dengan si Montesquieu, yang mana Montesquieu pola pikirnya lebih realis dan empiris. Pada saat itu Perancis mempunyai pola kekuasaan atau pola pemerintahan yang absolut, yang mana terjadi pemusatan pada satu kekuasaan. Sedangkan Montesquieu beranggapan bahwa ini buruk, dan dia melihat bahwa di Inggris
ada pemisahan kekuasaan, yang mana pemisahan kekuasaan ini setiap kekuasaan memiliki independensi sendiri, memiliki badan independen sendiri. Akhirnya muncullah teori yang kita kenal sampai saat ini sebagai trias politika. Yang mana trias politika ini sebenarnya kemunculan nama trias politika sebenarnya tidak dimunculkan atas dasar si Montesquieu sendiri, tapi atas dasar Immanuel Kant, sehingga muncul kata trias politika ini dari teori Montesquieu. Yang mana pembagian kekuasaan atau trias politika yang kita kenal sampai sekarang Montesquieu adalah kekuasaan harus dibagi dan kekuasaan harus berjalan independen masing-masing kekuasaan, yang mana fungsi negara atau trias politika ini yang pertama adalah menjalankan legislasi, menjalankan fungsi legislatif, yang mana fungsi legislatif seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada John Locke, yaitu membuat undang-undang atau membuat peraturan, yang mana peraturan ini akan menunjang atau peraturan ini akan mengatur segala permasalahan yang terjadi pada organisasi atau negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi eksekutif. Saat undang-undang atau peraturan sudah terbuat, harus ada pelaksana, harus ada yang memerintahkan, harus ada yang menjalankan. Nah, fungsi pelaksana atau eksekutor ini adalah bentuk dari aplikasi sebuah peraturan atau aplikasi sebuah undang-undang, yang mana fungsi eksekutor ini yang mengaplikasikan atau mewujudkan sebuah cita-cita atau sebuah peraturan yang diinginkan. Fungsi negara yang ketiga menurut trias politika adalah menjalankan fungsi yudikatif atau fungsi mengadili, yang mana saat kita membuat undang-undang atau kita membuat peraturan, lalu saat terbentuk peraturan dieksekusi, saat pengeksekusian, saat pengaplikasian terjadi kesalahan, harus ada tindak lanjut, harus ada penanganan, harus diadili. Inilah fungsi yudikatif untuk mengontrol, untuk mengawasi yang mana pada undang-undang atau peraturan tersebut apakah sudah berjalan, apakah dilanggar. Saat dilanggar harus dikenakan sanksi, harus dikenakan sebuah tindak, yang mana ini akan menjadikan sebuah negara itu ideal atau normal, ideal seperti yang ia bayangkan. Nah, trias politika ini menurut beberapa tokoh juga disebutkan bahwa sebagai penyempurna teori fungsi negara dari John Locke, yang mana teori fungsi negara dari John Locke itu yang tadinya menggabungkan eksekutif dan yudikatif yang menurut kita masih abstraktif, justru pada Montesquieu ini disebut sebagai penyempurna, yaitu sebagai peruncingan lagi teori-teori, sebagai aplikasi yang lebih jelas dari sebuah pemerintahan. Makanya teori trias politika disebut sebagai penyempurna dari teori fungsi negara menurut John Locke. Itu merupakan fungsi-fungsi negara menurut berbagai tokoh. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa fungsi negara itu menurut beberapa tokoh juga tergantung dari latar belakang tokoh, mulai dari kondisi sosial yang terjadi pada tokoh, sehingga kenapa perbedaan fungsi negara ini muncul. Fungsi negara ini muncul juga akan berbeda lagi dengan tokoh-tokoh modern, dengan tokoh-tokoh abad pertengahan, abad-abad klasik, sehingga fungsi negara pun memiliki beberapa pandangan, yang mana ya pada umumnya disebutkan di awal tadi sebagai fungsi kemakmuran, sebagai fungsi keamanan, sebagai fungsi pertahanan, sebagai fungsi keadilan, dan ini akan berubah setiap saat, bahwa setiap tokoh setiap zaman mempunyai pandangannya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada saran-saran atau kritik yang bisa membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ziki Miftahul Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.